Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan channel Billy Horror. Channel Billy Horror adalah channel yang menyajikan cerita-cerita horor non mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding. Kali ini channel Billy Horror akan menyajikan cerita horor tentang penampakan hantu bermuka hancur di pertigaan. Nah, cerita ini saya dapatkan dari seorang ojek online yang sering melewati pertigaan itu. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan berlangganan dengan cara tombol subscribe. Nanti kalau ada video-video baru, teman-teman semua akan mendapatkan notifikasi dari YouTube. Oke, sebelum kita lanjut, kita ikuti video yang satu ini. Halo semuanya, selamat datang di Billy Horror, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Ya, cerita ini itu dimulai dari pengendara truk yang menabrak sebuah tugu di pertigaan. Padahal itu sebetulnya pertigaan itu sudah lebar, tapi bisa-bisanya truk itu menabrak tugu. Padahal tugu itu sudah berdiri ratusan tahun, di pertigaan. Memang jalannya itu cukup besar, kemudian di tengahnya ada tugu, dan itu menjadi simbol simbol di daerah tersebut, sudah ratusan tahun dan juga sudah direnovasi, jalannya sudah halus, kemudian juga sudah dipagari dengan besi melingkar gitu, tapi bisa-bisanya ada kendaraan mobil menabrak tugu tersebut, Tugu itu sudah terkenal di mana-mana. Jadi ini di sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Ini cerita ini saya dapatkan dari ojek lain, yang memang ojek lain itu kan kadang-kadang beroperasionalnya itu sampai pagi hari. Jadi sore sampai pagi gitu, Nah, ojek online itu namanya Mas Joko, Nah, ini bercerita tentang misteri penampakan di tugu tersebut, Jadi ceritanya malam-malam itu, sekitar jam 2 atau jam 3 itu ada truk bermuatan ayam itu ngebut, mungkin ngantuk atau bagaimana, tiba-tiba menabrak tugu itu, Tugu itu hancur, Tugu yang sudah 100 tahun itu hancur berantakan, mungkin juga tugu itu ada penunggunya, Nah, truk yang nabrak ini itu juga hancur sampai sopirnya meninggal di tempat dengan muka hancur, kemudian kernetnya luka berat, karena memang tugunya itu kan dari tembok, kemudian sudah dikelilingi besi, jadi hantaman truk sama tugu itu begitu keras, Kemudian dibawa ke rumah sakit. Kebetulan ponakan saya itu menjadi perawat di situ di bagian UGD, Jadi semua korban-korban kecelakaan itu dibawa ke situ semua, Nah, ponakan saya itu bercerita kalau malam-malam dia menerima itu laka itu, korban kecelakaan itu tunggal itu, Yang satu sudah hancur mukanya, yang satu masih hidup, patah kaki dan patah tangan. Nah, kemudian yang masih hidup ini dirawat, kemudian yang sopirnya yang mukanya hancur itu dibersihkan di rumah sakit, kemudian dipulangkan. Nah, cerita mistis di tugu dimulai saat itu juga, Selama ini memang jarang ada
cerita-cerita yang berbau horor di tugu tersebut. Ya, memang ada 1-2 ya cerita horor di situ. Ya, di situ tuh ada penjual mie ayam, ya, penjual mie ayam yang sangat laris sekali. Ya, katanya penjual mie ayam itu setiap waktu-waktu tertentu mengadakan sesaji di tugu tersebut. Memang mie ayam itu laris banget, ya, laris sekali, ya, di tugu tersebut. Nah, itu menurut orang-orang di sekitar pada malam-malam tertentu, ya, penjual mie ayam itu mengadakan sesaji di tugu itu, ya, mengadakan sesaji di tugu itu dengan tujuan supaya dagangannya mie ayam laris. Ya, warung mie ayam dengan tugu itu kira-kira jaraknya ya nggak nyampe 100 meter, 50 meter. Ya, itu kalau sudah sore mulai menjelang malam itu yang beli itu berjubel, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Itu. Nah, itu mungkin penjual mie ayamnya ini ada hubungannya dengan penunggu tugu tersebut. Ya, nah sekarang setelah tugunya hancur, ya, tugunya hancur, sama pihak yang berwenang itu tidak dibangun ulang. Itu tugunya diratakan, kemudian tugu yang hancur itu cuma digeletakkan di pinggir jalan. Ya, nah suatu saat ada yang melihat bahwa pedagang mie ayam ini masih ngadakan sesajen di situ, ya, di dekat tugu yang digeletakkan itu tadi, yang sudah hancur tertabrak truk itu tadi. Ya, memang mie ayamnya sangat laris. Ya, itu warungnya warung tenda. Ya, laris. Jaraknya sekitar 50 meter dari tugu itu. Nah, kita kembali ke cerita tentang tugu yang ditabrak truk tadi. Nah, saya punya teman ojek online namanya Mas Joko, itu malam-malam, ya, malam-malam sekitar jam 3 dia itu habis mengantar penumpang ojek, ya, sudah diantar pulang, kemudian dia balik lewat tugu tersebut, bekas tugu. Nah, dari tugu tersebut ojek online itu melihat, ya, penampakan orang yang wajahnya itu hancur. Ya, waktu itu antara peristiwa tabrakan dengan tabrakan yang truk nabrak tugu sama kejadian Mas Joko online ini kira-kira baru 5 hari, ya, baru 5 hari. Nah, pada saat itu Mas Joko itu datang dari arah utara mau ke selatan lewati tugu itu. Tiba-tiba di situ itu ada penampakan orang yang mukanya hancur berdarah-darah. Ya. Nah, Mas Joko jadi teringat, apakah ini ada hubungannya dengan sopir truk yang meninggal karena nabrak tugu itu, ya. Nah, ini Mas Joko ini ya mungkin takut juga karena baru pertama kali ini mendapat penampakan. Karena Mas Joko ini kan kalau siang bekerja di sebuah perusahaan, ya, kemudian kalau malam dia ojek online untuk menambah income keluarga. Selama ini Mas Joko ini tidak pernah ada penampakan seperti itu. Dia juga ada lewat tengah malam, di tengah makam juga tidak ada penampakan apa-apa, ya. Mas Joko sebetulnya lewat tugu itu mungkin sudah puluhan kali lewat situ untuk mengantarkan penumpang, mengantarkan makanan. Tapi baru kali ini ada penampakan yang wajahnya hancur. Itu. Nah, Mas Joko ini kan agak takut juga, akhirnya tancap gas. Itu. Nah, kemudian menurut cerita Pak Budi itu yang menjual peti di samping tugu, ya. Kalau penjual peti itu kan kadang harus berjaga 24 jam kalau ada yang beli peti mendadak semacam itu, sering begadang lah gitu. Sama di situ itu ada suara orang yang meraung-raung kesakitan, ya, itu. Dan itu
pertama kali terjadi di pertigaan itu. Walaupun dia itu penjual peti ya, ini kan berhubungan orang meninggal, tapi tidak pernah mendapat penampakan ataupun suara-suara aneh ya. Mungkin orang pada takut kalau melewati depan tokonya Pak Budi yang jual peti ini ya, tapi Pak Budi sudah biasa, nggak takut itu ya. Nah, pada saat itu ya, tepat 7 hari truk ini nabrak tugu, itu ada suara-suara jeritan, suara mengerang ya. Nah, Pak Budi ini memang pada saat kecelakaan itu memang terbangun karena benturan itu begitu keras ya, karena ini dengan tokonya itu dekat sekali, kira-kira 10 meter. Jadi benturan itu begitu keras ya toh, begitu keras itu terdengar. Dia keluar ya, itu dia sempat ya melihat kejadian itu ya. Nah, kemudian sama petugas dibawa ke rumah sakit untuk dibersihkan ya, yang sakit untuk dirawat, diberi pengobatan. Nah, Pak Budi itu melihat mata kepala sendiri, sopir truk ini memang kepalanya itu hancur ya, karena itu besi untuk menahan tugu ini kan masuk ke kap mobil, kacanya kan hancur, jebret itu. Nah, dia kena itu, hancur mukanya dan meninggal. Nah, Pak Budi menghubung-hubungkan, apakah ini ada hubungannya dengan truk yang menabrak tugu tersebut. Itu selama ini Pak Budi tidak pernah mendapat penampakan ataupun suara-suara aneh itu di tugu itu. Pak Budi itu sudah kira-kira 20 tahun jualan peti di situ, karena memang rumahnya di situ. Ya, situ terkenal kalau Pak Budi itu penjual peti di daerah situ. Gitu. Ya. Kemudian juga ada cerita, ada tukang sayur ya. Tukang sayur cerita ke Pak Budi ya, kalau dia juga pernah mendapat penampakan orang yang menangis kesakitan meraung-raung ya. Nah, tukang sayur yang mau kulaan mau membawa dagangan sayur ini ke suatu pasar ya, ke pasar yang pasarnya itu 24 jam ya. Di situ tuh ada penampakan orang yang kesakitan, wajahnya hancur. Jadi ini sama yang diterima penampakan oleh ojek online tadi ya. Kemudian Pak Budi itu usul tugu yang tergeletak hancur di sampingnya itu dikembalikan lagi sejadinya. Jadi itu dikembalikan lagi supaya mungkin penunggu tugu itu tidak marah ya, tidak marah itu. Nah, sejak itu tugu itu memang lokasi itu menjadi horor ya. Peristiwa demi peristiwa, malam demi malam itu di situ terjadi suara-suara horor ya, suara merang-rang kesakitan, dan ada juga kadang penampakan muka hancur. Kemudian pemilik mie ayam tadi yang suka ngasih sesajen ke tugu itu juga mengatakan kalau penunggu tugu itu marah karena tugunya ditabrak oleh truk. Penunggu itu masih menyengkeram erat sopir truk itu ya. Ini kata pemilik pedagang mie ayam tadi, katanya ya, memang jalan satu-satunya agar penampakan dan sebagainya itu tidak ada, harus diadakan ritual khusus ya, ritual khusus. Dan kalau bisa tugunya itu dikembalikan ya, yang pecahan tugu itu dikembalikan, kemudian juga ditambah mungkin sedikit
ya, agar tugu itu bisa berdiri, karena tugu itu sudah hancur, mungkin berantakan, tapi kan bisa dikembalikan itu. Nah, memang dari pihak yang berkompeten memang sampai saat ini tugu itu masih ditaruh di pinggir jalan. Mungkin belum ada rencana untuk mengembalikan tugu itu, karena tugu itu masih ada di pinggir jalan dan dikasih besinya itu. Menurut warga sekitar belum ada rencana untuk mengembalikan tugu itu ke tempat semula gitu. Nah, akhirnya orang-orang yang di sekitar situ, orang-orang yang punya usaha di situ, ya, seperti Pak Budi penjual pedinya, kemudian yang jual mie ayam, ya, itu mengadakan ritual khusus, ya, bersama orang yang dianggap pinter, berdoa di situ, mendoakan supaya penampakan itu tidak ada. Roh yang pegang penunggu tugu itu supaya dilepaskan. Jadi supaya roh yang meninggal, sopir truk, ya, itu tidak tersangkut di situ, biar kembali ke alamnya. Ritual-ritual mengundang orang pintar itu diadakan di situ, ya. Cuma beberapa orang, hanya toko-toko pemilik di samping tugu itu. Nah, tapi sampai sekarang tugu itu belum dikembalikan. Mungkin anggarannya belum ada atau bagaimana itu. Jadi aura mistis, aura horor masih ada di situ, karena tugunya itu kan terbengkalai di pinggir jalan itu. Jadi begitu ya teman-teman, cerita penampakan hantu bermuka hancur di pertigaan. Ini disebabkan karena ada sopir truk yang mungkin mengantuk atau bagaimana, dengan kecepatan tinggi kemudian menabrak tugu itu. Jadi apa yang bisa kita petik dari cerita di atas, bahwa kalau kita menjalankan atau mengemudikan kendaraan, kita harus kondisi fit, ya. Kalau istirahat yang ngantuk, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu, ya. Kalau dinalar memang nggak masuk akal. Jalannya itu besar, kemudian tugu itu di tengah, ya, tengah, kok bisa nabrak-nabraknya. Tapi ya kadang kecelakaan itu tidak bisa kita nalar, ya, kok bisa-bisanya terjadi kecelakaan seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, ya, kalau teman-teman ada komen atau usulan atau masukan, ya, dengan cerita ini, silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa like dan juga subscribe, ya. Dengan subscribe Anda berlangganan channel ini, jadi nanti kalau channel ini mengupload video baru, nanti teman-teman akan mendapat notifikasi bahwa channel ini mengupload video baru tentang cerita-cerita horor non mistis. Nah, cerita selanjutnya apa? Nah, cerita selanjutnya adalah kisah nyata sebuah penampakan di kelokan jalan, di mana di situ tuh pernah terjadi kecelakaan, ya. Ada yang menebang pohon kelapa di pinggir jalan, ya. Nah, biasanya kalau motong pohon kelapa itu kan ditali supaya pohon kelapanya itu bisa diarahkan kemana, larinya pohon itu. Nah, kebetulan pada saat memotong pohon kelapa ini talinya itu putus, jadi dia lepas kemudian jatuh ke tengah jalan, padahal jalan itu jalan umum. Nah, kebetulan itu ada yang lewat, 2 orang boncengan sepeda motor, kenalah pohon itu, semuanya meninggal di tempat, ya. Masih anak sekolah dan seorang guru.
Nah, ini ada cerita horornya sendiri, dan situ memang ada belokan, dan situ kebetulan ada pohon beringin besar, ya, tambah seru lagi, ya. Oke, teman-teman, sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan cerita-cerita horor non mistis. Oke, terima kasih. Salam sukses dari Kota Solo.